Tuan, yo, balik lagi bersama gua Felix dalam Asu. Oke, hari ini sesuai janji gua, eh tapi sebelumnya ya gua minta maaf dulu kemarin gak sempet rekam, gak sempet bikin karena capek, nggak tahu kenapa capek, kosong, perasaan gua lagi bener-bener eh ya bener-bener lagi kosong lah, lagi bingung juga. Ah, lihat aja sendiri deh, ya, Yong, lihat aja sendiri nanti. Ah, capek hari ini bener-bener kayak kemarin capek bener, nggak tahu, bingung mau ngapain, kosong bener-bener, nggak semangat aja. Well anyway, gue juga hari ini kaget kaget sebenarnya karena turut sedih juga ya. Love of my life itu bokapnya meninggal. Baru tahu sih dia meninggalnya udah kemarin minggu, cuman ya gue udah bilang sih gue turut sedih juga buat dia sama keluarganya. Ya semoga beliau ya bisa damai di surga lah sama bapak, amin. Well, hari ini sesuai janji gua di episode hari ini bakal ngebahas derby terpanas. Kebanyakan makan kok. Ya, hari ini mau ngebahas derby derby terpanas lah, derby terpanasnya di seluruh dunia. Dalam sepak bola tuh derby tuh bisa dibilang jadi sebuah pertandingan syarat makna, syarat sejarah, syarat rivalitas, bahkan ya banyak nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam sebuah derby. Oke, kalau kita mau bahas, mungkin kita bahas dulu di derby favorit gue dulu deh. Ya, derby favorit gue, yaitu Inter sama Milan nih, dijuluki oleh derby della Madonnina. Nama derby della Madonnina ini karena eh Madonnina tuh sebenarnya nama nama lain dari Santa Perawan Maria yang menjadi pelindung kota Milan. Pelindung lain kota Milan selain Santo Ambrosius. Heeh. Jadi setahu gua sih itu, kalau gua salah ya koreksi aja nggak apa-apa. Heeh, kan makanya dipanggil Derby della Madonnina atau ya terima kasih atas komen ya Romero. Heeh. Lalu pertempurannya udah sejak lama banget, dari tahun 30 lebih lah pertempurannya, dan ini udah syarat sejarah banget dan mainnya juga di satu kandang. Cuman stadion ini namanya juga beda-beda. Kalau Inter bilangnya Giuseppe Meazza karena menghormati legenda mereka. Sedangkan Milan nyebutnya San Siro karena sesuai dengan nama distrik lokasinya. Em, Persaingannya dimulai ketika munculnya pertentangan dominasi pemain Italia dan Inggris. Apalagi hal ini membuat beberapa orang Italia dan Swiss memisahkan diri dan membentuk klub. Ditambah lagi juga kita tahu ideologinya Inter Milan dan AC Milan tuh beda ya. Inter Milan adalah klub yang mengumpulkan banyak pemain-pemain luar negeri ya. Kalau kita lihat sekarang masih sampai sekarang pemain Inter kebanyakan didominasi pemain-pemain luar. Sedangkan AC Milan itu 60% ya, 60% sampai sekarang 60% tetap diisi oleh pemain-pemain asli Itali. Pemain-pemain asli Itali dan um, ya walaupun dalam sejarahnya mereka sukses dengan para legenda-legenda seperti Gunnar Nordal, Jean-Pierre Papang, terus trio Belanda, kemudian para Brasileiro yang seperti Cafu, Kakak yang sukses di sana. Tapi kalau kita bicara Cafu dan Kakak di sana, dan nanti mungkin kalau mau lebih dalam gue bakal bahas lagi tentang para loyalis atau para pemain-pemain setia dari AC Milan atau Inter Milan. Nanti gue bakal bahas lagi lebih dalam karena ini akan lebih khusus ke derbynya. Lalu ada um, favorit gue yang lain itu adalah Northwest Derby atau derby uh, apa derby Barat Daya. Ini mempertemukan dua klub tersohor dan tersukses di Inggris, yaitu MU dan Liverpool. Karena sama-sama daerahnya di Northwest dan jaraknya cuma 56 km kok. Dibilang duel terpanas karena dua-duanya tuh punya prestasi, sama-sama pernah juara Eropa, sama-sama juga jadi yang paling mendominasi di Liga Inggris, dan
setiap kali kedua tim bertemu tuh rivalitasnya kuat banget, bahkan bisa dibilang ada ideologi untuk saling membenci. Seperti kalau gue pernah ingat Wayne Rooney yang waktu main di MU, dari Everton pindah ke MU, dia emang udah bilang buat apa, gue udah terlahir untuk membenci Liverpool. Dan memang bahkan bukan hanya di supporter, di beberapa pemain akar kebencian kepada sesama kepada kedua klub ini tuh sudah saling mengakar. Makanya di Inggris tuh kebencian terhadap suatu klub itu sama dengan kebencian terhadap suatu suku. Lalu kita ke berikutnya nih, yang bisa dibilang panas. Ini kita melangkah ke Amerika Selatan, yaitu Super Clasico. Iya, Super Clasico ini salah satu duel yang wajib lu tonton sebelum lu mati kalau lo ke Argentina, karena ini adalah pertarungan panas dari kaum-kaum kelas pekerjanya dari Boca Juniors, karena klub ini didirikan di wilayah pelabuhan, dan julukan mereka adalah Los Ceneices. Ceneices itu nama dari Genoeses, karena yang pertama kali membawa klub Boca Juniors ini didirikan orang-orang Itali dari Genoa. Jadi makanya dibilang Ceneices atau Genoese. Lalu kalau River Plate dapat julukan sebagai Los Millionaires, Los Millionaires. Kenapa? Karena basis pendukungnya River Plate berasal dari orang-orang kaya. Dan mereka beda distrik walaupun satu kota. Kalau di River Plate itu distriknya di Nunes, kalau Boca Juniors di distrik La Boca. Dan bisa dibilang ini adalah, ya, di tahun 2004 termasuk dalam 50 pertandingan olahraga yang harus ditonton sebelum mati di salah satu koran Inggris. Setiap tahun rivalitas ini cukup sengit, cukup apa ya, bisa dibilang cukup sengit, cukup mengundang perhatian penonton di Argentina. Dan boleh dibilang kalau ditanya ya, di Argentina sendiri sebenarnya ada klub Newell's Old Boys, ada Argentinos Junior, tapi memang apa eh, ibu kotanya Argentina, Buenos Aires, itu hanya dimiliki oleh River Plate dan Boca Juniors, dimiliki oleh kedua klub ini. Dan uniknya adalah memang setiap kali kedua tim bertanding itu harus melibatkan kepolisian. Kepolisian harus turun untuk melindungi kedua supporter, karena setelah pertandingan, bahkan dari saat pertandingan sampai sebelum pertandingan, itu selalu terjadi kerusuhan yang bertumpah darah, dan kedua supporter tuh kebenciannya saling mengakar. Bahkan saking panasnya, terakhir ini rivalitas paling tertinggi mereka adalah saat masuk final di Copa Libertadores 2018. Itu rivalitas sengit mereka terjadi puncaknya di tahun 2018. Sudah banyak pemain-pemain yang lahir dari sini. Dari Boca Juniors tuh ada Maradona, ada Tevez, terus juga di sisinya River Plate mungkin lebih banyak, ada Matias Almeida, ada Ariel Ortega, Gonzalo Higuain, segelintir pemain-pemain yang pernah merasakan rivalitas sengit di Super Clasico. Uh, ini salah satu yang gue ingetin lagi ya, ini duel yang harus lu lihat sebelum lu mati, dan merasakan bagaimana getar-getirnya sebuah pertarungan antara kelas bawah, kelas pekerja pelabuhan dengan orang-orang miliarder, jutawan Argentina. Sekarang kita menuju ke Scotland. Ini salah satu derby yang menurut gue unik. Kenapa unik? Um, oh, tadi gue sebelumnya, salah satu peristiwa unik lainnya adalah ketika River Plate degradasi, Boca Juniors turut berbahagia karena mereka merasa seperti itu sebuah kemerdekaan mereka dari penjajah miliarder di tahun 2011. Tapi sejak River Plate naik kasta lagi ke Liga Argentina Utama, rivalitas mereka kembali. Dan bisa dibilang River Plate punya kesempatan balas dendam setelah dipermalukan di tahun 2011. Oke, ini juga hal yang sama juga pernah dialami Celtic, yang seperti dilakukan River Plate, terdegradasi juga dan buat Rangers sangat dominan. Tapi jauh sebelum Celtic sempat terdegradasi, Rangers. Sebelum Rangers terdegradasi, Celtic dan Rangers nih, dua tim dari kota Glasgow. Ini rivalitasnya ini diwarnain oleh perbedaan ideologi agama Kristen, di mana Celtic yang bisa dibilang didirikan oleh orang-orang Irlandia,
kebanyak para imigran-imigran Irlandia yang punya nafas kekatolikan yang kuat melawan Rangers yang didirikan oleh para kaum pendeta Protestan. Jadi rivalitas itu dari situ antara pendeta Protestan dengan para pastor-pastor Katolik. Dari rivalitas kaum para klerus berubah menjadi tingkat persaingan klub profesional. Sudah bertemu ya bisa dibilang sejauh ini ya sudah 100 pertemuan lebih dan kemenangan masih didominasi oleh Rangers. Kemenangan terbesarnya adalah Celtic atas Rangers 7-1. Itu salah satu yang bisa dibilang paling. Lalu kemudian kita balik lagi ke Inggris ya, karena ada dua yang mau gue lihat. Ini adalah Liverpool Everton. Ini Merseyside Derby. Terpanas sih enggak ya sebenarnya. Terpanas sih enggak, tapi ini sejarahnya adalah awalnya adalah salah satu klub bernama Saint Domingo sebelum terjadi perpecahan. Karena didirikan oleh umat gereja Saint Domingo yang berganti nama jadi Everton. Karena tidak hanya jemaat yang ingin bermain, melainkan juga warga sekitar. Mereka pindah markas dari Stanley Park ke lapangan Anfield milik John Holding. Tapi pemilik lapangan terlibat keributan dengan petinggi Everton terkait sewa lapangan. Karena itu mereka pindah ke Goodison Park yang jadi salah satu, yang jaraknya cuma 1 kilometer loh dari Anfield. Ini bener-bener rivalitas paling bersahabat. Dan awalnya memang dijuluki The Friendly Derby karena kedua tim punya supporter yang damai-damai aja, karena kan jarak stadionnya juga cuma 1 kilometer. Holding memutuskan buat tim baru yang kita kenal sebagai tim yang mencapai kejayaan di masa-masa ini, yaitu Liverpool. Walaupun Everton lebih tua dan sulit untuk mengidentikan kota Liverpool dengan warna biru, Liverpool yang berseragam merah memang lebih perkasa, bukan hanya di Inggris tapi sebagai tim di Eropa. Jadi gue ceritain kenapa dibilang friendly derby, karena supporternya damai-damai aja. Tapi setelah tragedi Heysel yang melibatkan supporter Liverpool, Everton tuh ngenyek The Reds yang ngebuat tim Inggris gak bisa berlaga di Eropa. Padahal saat itu Everton lagi jaya-jayanya. Makanya friendly derby udah jadi salah alamat. Tapi tetap aja ini derby dianggap derby paling sepi di Inggris. Derby paling sepi. Selanjutnya ada kita ke Italia sedikit, ada Derby della Capitale, yaitu derby kota Roma. Ini panas karena ada isu politik yang jadi latar belakang perseteruannya, dan semakin ketatnya persaingan, masalah rasisme dan kekerasan antar pemain ikut mempengaruhi. Seiring berjalannya kebencian kedua supporter membuat mereka melebihi kecintaan terhadap kesayangannya. 2010 nih, saat supporter Lazio meminta timnya untuk mengalah kepada Inter. Saat itu Inter memang bersaing ketat dengan Roma untuk memperebutkan Serie A, dan kemenangan atas Lazio bisa memuluskan langkah terdegradasi karena ada di urutan 17. Ya bisa dibilang, wah 2010 tuh tahun terburuknya Lazio loh. Supporter Lazio relatif kesayangan turun kasta dibanding melihat Roma mengangkat trofi. Memang sisi kelamnya saat pada tanggal 7 Oktober saat Vincenzo Paparelli, salah satu fans Lazio yang hadir di lapangan saat derby sedang berlangsung, meninggal di tempat karena peluru nyasar ketika tawuran. Dan ya balik lagi, kedua tim ini menempati stadion yang sama, yaitu Olimpico, yang jadi stadion Olimpiknya Italia. Tapi memang kalau dibandingkan dengan derby della Madonnina, jelas kalah jauh ya. Lazio sama Roma tuh istilahnya dari segi prestasi mereka di level Eropa tuh sangat jauh banget. Tapi Lazio dan Roma itu bisa menjadi anomali. Kenapa? Karena mereka sempat merasakan Scudetto yang selama ini hanya bisa dirasakan oleh tim Italia di wilayah utara. Mereka bisa dibilang menjadi pionir tim Italia Selatan yang menjuarai Serie A. Nah ini yang kemarin baru main, Derby Madrileño atau Derby Madrid. Ya, dua tim dari ibu kota, Real Madrid dan Atletico Madrid. Wajah gahar sepak bola Spanyol. Sebenarnya di Madrid itu ada beberapa klub selain Real Madrid sama Atletico.
ada Getafe, ada Rayo Vallecano, ada Leganes. Tapi kalau ketiga ini itu mereka ada di pinggiran lah istilahnya, kayak kalau di Jakartanya kayak klubnya Jakarta Selatan sama Jakarta Timur, Persijaksel, Persijaktim, kayak gitulah kalau ada. Contohnya pinggir-pinggiran lah, tim yang di pinggir kota. Em, Real Madrid itu selalu dianggap sebagai penguasa kota, sedangkan Atletico cuma underdog yang gak layak dapat perhatian. Tapi sekarang udah berbeda. Atletico sudah menjadi tim yang bertransformasi jadi tim yang cukup ditakuti di Eropa. Dan ini juga jadi derby terpanas mungkin setelah El Clasico. Mm-mm. Nah ini dia, derby Manchester. Ini sebenarnya juga nggak panas-panas banget sih dulu. Sekarang baru aja sekarang dianggap panas karena City-nya udah diambil alih sama Uni Emirat apa sama Sheikh Mansur. Baru sekarang dibilang panas. Mungkin rivalitas tertinggi mereka adalah pada saat City berhasil juara 2011-2012 di mana apa di mana kedua tim itu saling kejar-kejaran di hari terakhir untuk siapa yang jadi juara. Yang gol 95 menit ke 95 yang jadi penentuan, golnya Aguero di situ jadi gol yang ikonik yang nggak akan dilupakan juga. Dan setelah menangkan itu fan City membuat spanduk 34 years. City sempat ngasih kekalahan terburuk setelah sepanjang sejarah MU dan Sir Alex itu 6-1 di Old Trafford tuh kapan gue juga lupa. Dan kalau ditanya, kalau menurut yang gue dapat dari Hanif Tamrin ya infonya, uh, si Manchester itu belong to Manchester City. Jadi yang supporter Manchesternya tuh ya Manchester City kebanyakan karena uh, ya karena City di tengah stadionnya di tengah kota. Kalau MU walaupun dibilang prestasinya mentereng di Premier League dan Eropa, mereka tuh basisnya tuh di pinggir kota dikit, mungkin habis Arndale, terus yang dukung juga warga sekitar Kabupaten Manchester, ada Bolton, Wigan. Jadi benar-benar pendukungnya tuh dari wilayah ya kalau dibilang kabupaten ya kota kabupaten ya, bukan di kota pusatnya. Jadi kayak Persija sama Persitara. City tuh Persija, ya Persitaranya tuh MU. Jadi ya bisa dibilang MU klub pinggiran ya, Persija tuh kayak City tuh kayak Persija klub ibu kota. Namun ada Galatasaray Fenerbahce. Ini Intercontinental Derby. Kenapa? Karena ini derby yang hampir melewati lintas batas benua, ya. Dan klub ini berdiri juga di kota Istanbul. Sebenarnya ada tiga klub gede di kota Istanbul. Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas. Tapi Besiktas yang paling belakangan dan prestasinya nggak terlalu sebanyak Galatasaray sama Fenerbahce. Dan ini punya rivalitas menarik loh. Pokoknya kalau lu main sepak bola di Turki, lu jangan harap bakal tenang. Kenapa? Flare, dentuman drum, teriakan supporter, flare, smoke, bom asap, poster-poster yang poster-poster yang mengintimidasi itu bakal muncul semua di situ. Kalau ceritanya di sini adalah Galatasaray itu merepresentasi kaum kelas atas di kota Istanbul. Dan kawasan tempat mereka itu adalah tempat tinggalnya para aristokrat Turki, orang-orang kaya Turki dari zaman Kekaisaran Utsmani, Ottoman. Identitas elit melekat pada mereka, meskipun melebur dengan seiring berjalannya waktu. Beda sama Fenerbahce yang dikenal sebagai klub masyarakat karena representasi kelas pekerja. Ya klub yang dicintai masyarakat luas, masyarakat umum. Dan itu gabungan dari dua era Istanbul, itu Fener di kawasan Mercusuar Laut dan Bace di kawasan perkebunan. Jadi makanya Fenerbahce, kawasan Mercusuar Laut, dekat laut tapi dekat perkebunan. Unik ya. eh Disebut Intercontinental Derby karena ini ya mau apa ya, lintas benua antara Eropa dan Asia. Karena Turki itu dipisahkan dengan Selat Bosporus. Jadi ada sisi Eropa dan sisi Asianya. Galatasaray di sisi Eropa, Fenerbahce di sisi Asia. Jadi Istanbul tuh kayak terpisah jarak sedikit antara Eropa sama Asia.
walaupun secara geografi sepak bolanya mereka masuk ke Eropa. Sebenarnya masih ada sih derby-derby lain kayak North London Derby. Ini sampai ada istilah St. Tottenham Day untuk meledek. Itu ejekannya Arsenal untuk meledek Spurs setiap kali kalah. Terus ada juga Der Klassiker. Ada juga mungkin yang lain kayak El Clasico-nya Real Madrid sama Barcelona. Terus Der Klassiker. Ada Tyne-Wear derby-nya Sunderland Newcastle. Ada Birmingham derby-nya Aston Villa Birmingham, terus ada Ajax Feyenoord Der Klassiker, terus ada Derby of Eternal Enemies Olympiakos Panathinaikos, yang sejarahnya itu Olympiakos didirikan oleh, oh sorry, Panathinaikos itu para kaum kaum elit, didirikan para kaum elit Yunani, sedangkan Olympiakos itu didirikan oleh kaum pekerjanya. Itu sama seperti di Intercon Derby, rivalitasnya panjang, supporternya juga saling celak, bahkan bisa berujung anarkis. Begitu juga ada juga yang di Serbia namanya Red Star dan Partizan. Itu bahkan lebih parah Eternal Derby-nya. Itu sampai melibatkan keamanan umum, keamanan sipil, polisi, tentara semua diterjunkan pada saat pertandingan itu. Dan kalau dibilang sebagai negara yang cukup miskin setelah mengikuti perang Balkan, boleh dibilang derby ini adalah derby yang punya ideologi berbeda. Red Star itu berada di garis kiri komunis, Partizan itu berada di garis kanan sosio. Jadi berdasarkan ideologi politik kalau Red Star dan Partizan. Sebenarnya masih banyak lagi sih derby-derby di seluruh dunia yang tidak akan pernah dilupakan juga. Ada juga tadi Le Classique dari PSG Marseille yang terakhir sampai kalau nggak salah buat kemenangan Marseille, tapi berujung kartu merahnya si Alvaro Gonzalez. Masih ada juga di situ. Terus ada derby lembah lurnya Schalke Dortmund. Masih banyak sebenarnya, dan itu nggak bisa dijelasin satu-satu karena memang keterbatasan sumber. Tapi sekali lagi ya, gue hanya menjelaskan yang segelintir yang gue tahu, dan mungkin tuh yang paling panas nih yang gue udah sebut, paling panas dan wajib lu tonton sebelum mati. Kalau ditanya adik Asia apa enggak, yang gue tahu di Asia cuma yang itu El Clasico-nya Indonesia, Persija Persib. Setelah itu nggak ada lagi yang tahu. Kalau memang ada lagi yang di level Asia derby terpanasnya, ya bisa komen seperti biasa kalau ada yang tahu. Oke, hari ini cukup ya. Gua rasa pembahasan derby cukup panjang dan cukup detail. Besok itu, semoga besok kalau bisa nggak lempat hari lagi, gua mau bahas tentang episode 10 tuh adalah, lupa gua. Ntar gua itu lagi. Ya, gue inget-inget lagi. Um, Ospek bukan bulian. Jadi bakal bahas kayak gimana sih proses penataran para pemain baru saat gabung di klubnya sama pemain lama. Penataran ya, bukan bully kayak gitu. Ya, dari gua hari ini cukup. Ciao.